Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Riastianingsih, CGP Angkatan 10 Kabupaten Pemalang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan video koneksi antar materi modul 2.2, yaitu tentang pembelajaran sosial dan emosional. Berikut adalah pertanyaan pemantik sesuai dengan perintah pada LMS. Yang pertama yaitu, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Yang kedua yaitu, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Nah, berikut jawaban dari pertanyaan pemantik yang pertama. Setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional, peran guru sebagai pemimpin pembelajaran terdapat perubahan yang signifikan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. PSE sangat mempengaruhi kesiapan psikologi seseorang dalam melakukan pembelajaran. Ketika psikologi siap secara maksimal, maka akan berpengaruh pada kesiapan dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu menerapkan 5 KSE, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid dan dapat menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur, sehingga akan terjadi perubahan positif pada diri murid, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Selanjutnya yaitu pertanyaan pemantik yang kedua, yaitu apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Berikut keterkaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.2, yaitu berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kebahagiaan akan tercapai apabila fisik dan psikis anak berkembang dengan baik. Kita harus menciptakan lingkungan yang kondusif dan menyenangkan, serta membentuk peserta didik yang memahami diri sendiri, orang lain, yaitu memiliki kesadaran penuh atau mindfulness, serta pemahaman mengenali emosi untuk mewujudkan well-being. Selanjutnya yaitu keterkaitan antara modul 1.2 dengan modul 2.2, yaitu peran guru penggerak sebagai teladan pendidikan karakter bagi peserta didik perlu menerapkan pembelajaran sosial emosional dalam proses pembelajaran dengan menciptakan well-being ekosistem pendidikan dan menata lingkungan belajar yang penuh dengan kenyamanan, aman, dan menyenangkan. Yang selanjutnya yaitu keterkaitan antara modul 1.3 dengan modul 2.2, yaitu pembelajaran sosial dan emosional dapat terwujud apabila seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif sehingga mampu menghasilkan siswa yang berkarakter. Guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan dengan melakukan prakarsa perubahan dengan menggunakan tahapan Bagja, dengan menerapkan 5 kompetensi sosial ekonomi, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, sehingga diharapkan mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, berikut keterkaitan antara modul 1.4 dengan modul 2.2, yaitu budaya positif merupakan fondasi yang kuat dalam penerapan pembelajaran sosial dan emosional. Ketika budaya positif sudah tertanam dalam diri seseorang, maka diharapkan dirinya mampu mengendalikan dirinya sehingga tercipta karakter yang positif dalam menjalin hubungan sosial serta mampu mengendalikan emosinya. Yang selanjutnya yaitu keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 2.2, yaitu pembelajaran sosial dan emosional erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi.
karena satu sama lain menekankan pada kebutuhan belajar peserta didik yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Guru dan murid dapat mengenali emosi masing-masing sehingga mampu mengontrol diri dan menciptakan well-being dalam pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan pemahaman diri. Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pendidikan sosial emosional tidak perlu diterapkan dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran hanya berfokus pada pencapaian nilai pengetahuan dan keterampilan saja. Namun, setelah saya mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran tidak hanya bergantung pada pencapaian nilai saja, melainkan dipengaruhi oleh perkembangan sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional merupakan proses perkembangan keterampilan, sikap, nilai-nilai yang diperlukan untuk memperoleh kompetensi sosial, emosional sebagai modal peserta didik dalam berinteraksi dengan dirinya sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Jadi, pembelajaran sosial emosional sebagai awal dan dasar penanaman pendidikan karakter kepada anak. Berikut pertanyaan pemahaman diri yang kedua, yaitu berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari yaitu 1. Menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional yaitu kesadaran diri, manajemen diri, keterampilan berelasi, kesadaran sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 2. Menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik STOP atau dengan teknik lain yang sesuai dengan menciptakan kesiapan dan kenyamanan belajar. Yang ketiga yaitu menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan pemahaman diri yang ketiga. Berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah antara lain, bagi murid yang pertama, menerapkan teknik STOP sebelum maupun dalam proses pembelajaran. Yang kedua, menciptakan iklim kelas yang menyenangkan dan menerapkan budaya positif. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran berdiferensiasi serta menerapkan 5 KSE dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu penerapan bagi rekan sejawat. Yang pertama, melalui penguatan KSE, pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dengan menjadi teladan bagi guru atau tenaga kependidikan. Yang kedua yaitu berkolaborasi dalam melaksanakan kegiatan sekolah baik dalam pembelajaran maupun perlombaan yang berkaitan dengan mapel PAI seperti NAPSI dan lain sebagainya, serta berbagi praktek baik. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam dan bahagia selalu Bapak Ibu Guru Penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.